Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah yang saya hormati seluruh takmir masjid dan juga segenap warga RT 1 RW 2, para tokoh masyarakat, para kiai, para ulama sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama-sama bersilaturahmi, menjaga ukhuwah, menjalin persahabatan dan menolong antara satu kita dengan yang lainnya. Sebenarnya acara sekarang ini ada acara utuh, tapi saat ini acara intirin. Yang di luaran mungkin menunggu nasinya ya, dan kita pun mungkin sudah ada yang lapar. Saya pun berangkat dari rumah tidak makan dulu, ya berharap bisa makan secepatnya. Ya, tapi ternyata masih tertunda. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pertemuan ini adalah salah satu sarana kita mengenal antara satu dengan yang lainnya, menjaga ukhuwah silaturahmi kita sekalian. Alhamdulillah. Kita lihat bagaimana Islam itu sangat indah sekali di dalam menjaga ukhuwah kita. Bagaimana adab kita bertetangga di dalam Islam itu diatur. Nopo? Yang pertama, saling berucap salam. Assalamualaikum lewat waalaikumsalam. Wis pahalai kata, wis pahalai banyak. Lewat satunya lagi assalamualaikum waalaikumsalam, pinter pahalai. Yang mendengarkan menjawabnya juga dapat pahala, yang mengucapkan ibu angsal pahala. Lah kalau di RT 1 RW 2 niki ucapan salam sudah menjadi kebiasaan, Masya Allah, malaikat mendoakan rahmatnya luar biasa. Sampun terlaksana nopo boten? Alhamdulillah sampun nggih. Teng Sabin assalamualaikum, teng masjid assalamualaikum, teng griya assalamualaikum. Nah, niku pahala kata. Kemudian selanjutnya ada bertetangga itu adalah tidak mengganggu tetangga. Nah, ini penting. Dalam riwayat hadis disampaikan juga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Jadi tidak diperbolehkan mengganggu tetangganya. Aku ndak ganggu tonggoku, lek turu ya turu. Aku ndak ganggu tonggoku, lek muter-muter suara misalnya kecil. Nah itu bagus. Jadi kalau dihitung poin mengganggu tetangganya kau watah. Napa mawon? Lek pas tidur boten angsal muter banter-banter. Masih muter ngaji ya oleh banter-banter napa malih lintuni. Ya. Kemudian napa malih mengganggu tanamannya boten angsal. Sik pentil dititenono. Pentil iku peleme wis wolong. Nah, niku namanya mengganggu tetangga. Nggih. Napa malih tetangga enggak ada tanah sebelah panjenengan luas. Mandar wong endang mati ya. Didol iki loro nggih didol iki berobat. Lah itu tidak boleh. Kalau kita menginginkan tanahnya tetangga, doakan dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Ya Allah, saya menginginkan tetangga, menginginkan tanah ini.
Jadikanlah dia punya yang lebih baik dari ini, dan ini dijual ke saya. Daripada tungano mantan dan loro sebuah tanah, ndang mati, ndang pakai utangi, ndang macam-macam. Lah niki yang mengotori jiwa. Jadi yang terpenting juga di antara tetangga itu saling mendoakan kebaikan. Karena inilah makna Idul Fitri itu, membersihkan hati, membersihkan diri, membersihkan pikiran dari kotoran-kotoran yang merusak hubungan antar tetangga. Gini betul. Selama ini kita diracuni dengan rasa benci kepada tetangga. Naudzubillah min dzalik. Padahal dalam Islam sing sayang tetangga, sing sering memberi tetangga, yang sering melaksanakan kebaikan tetangga, niku pahalanya besar. Kenapa tetangga didahulukan? Karena lek pecah, lek mati, lek sakit sing dipanggil sinten? Tetangga yang pertama, tetangga yang utama. Jadi ngoten. Nggih. Lah kemudian selanjutnya tidak boleh membuka aib tetangga. Ini penting. Nggih. Kadang seseorang itu melihat masa lalunya. Gini mboten, tonggoku kula biyen nyolongan, maling wis macam-macam main dan lain sebagainya. Hati-hati wong iku. Padahal dhek pun rajin teng masjid. Dhek rajin ngaji, dhek rajin tarawih teng mriki misale. Sik dirasani toto dindi. Wonten suatu kisah. Wonten pembangunan jalan tol teng Bogor insyaallah nggih, kurang lebihnya. Jadi ketika pembangunan jalan tol itu nggih, mau tidak mau kadang jalan tol itu melewati kuburan, panjenengan sembarang kuburan. Kuburan itu makam. Nggih. Digali makam itu semuanya sudah dihancurkan, dipindah, tinggal satu makam. Dibuldoser boten saged. Dibego boten kiat. Wah, dinapa-namakan boten kiat. Akhirnya manual digali. Dikeduk. Nggih. Mantun dikeduk jeruk gede. Tercium aroma yang sangat wangi. Aroma niku aroma seakan-akan aroma yang tidak pernah ditemukan di dunia ini. Seakan-akan menampakkan bau aroma kasturi. Oh, kok wangi. Terus dikeduk. Dan Masya Allah, sampai kain kafan tasih utuh. Dan Masya Allah, jasadipun nggih tasih utuh. Makam siapa ini? Makam siapa yang seperti itu? Padahal yang lain sudah digali enak, wes gali dia pakai beku dan lain-lain. Itu gali tidak bisa pakai itu, harus pakai manual. Seakan-akan menggambarkan makam ini makam yang terhormat, seakan-akan menggambarkan makam ini makam yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nonsewu, latar belakang makam yang digali itu adalah naudzubillah, latar belakangnya seorang pelacur. Panjenengan seorang pelacur. Nggih, makam itu sudah berusia 3 tahunan kurang lebih. Sehingga makam itu oleh masyarakat tidak dihiraukan, dihinakan. Tidak seperti makam-makam yang lainnya didoakan, didatangi sampai penuh alun-alun. Saleh loh. Tidak seperti itu. Ternyata makam itu tidak dihiraukan. Bahkan mungkin menggalinya nggak jeru-jeru, jarene wis pokoknya klebu. Karena itu merupakan makam yang dianggap oleh masyarakat sampah masyarakat. Makam itu yang dianggap oleh masyarakat merupakan orang yang tidak berguna. Makam itu oleh masyarakat dikira makam itu merupakan makam yang mungkin mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disimpulkan manusia itu kadang mudah menghakimi, tapi dia tidak tahu akhir hidupnya kayak apa. Itulah salah satu contoh. Ya. Ternyata dia 1 tahun sebelum meninggal dunia, si pelacur ini tadi, 1 tahun sebelum meninggal dunia, dia itu bertobat. Dan cuma 1 orang yang tahu kalau dia bertobat kepada Allah. Tobatnya bagaimana? Amalan wajib dijalankan, sunnah juga dijalankan, semua qobliyah, ba'diyah dijalankan, puasa, sedekah dan lain sebagainya dijalankan sama dia. Dan kita nggak tahu kan dia kalau malam menangis kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sementara lisan
lisan masyarakat, lisan tetangganya tetap menghujat dia, ngerasani dia, dan lain sebagainya. Bahkan matinya pun tidak lepas dari rasa-rasa tetangga. Bisa jadi seperti itu. Tetapi apa dikata? Seseorang itu dianggap baik, lihat akhir hayatnya. Seseorang itu dianggap soleh, lihat akhir hayatnya. Seseorang itu dianggap berguna, lihat akhir hayatnya. Karena yang menentukan dia masuk surga atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak orang yang ngerasani pelacur tadi, mantan pelacur tadi, pahalanya masuk ke dia, dosanya masuk ke kita. Dirasani orang sana pojokan, pahalanya masuk ke dia, dosanya masuk ke yang rasani. Dirasani orang pojokan sana, pahalanya masuk ke pelacur tadi, dosanya keluar, masuk ke orang yang rasani. Begitu seterusnya, satu kampung, satu RT 1, RW 2 ngerasani satu orang, pahalanya panjenengan tumplek teng tiyang niku. Jadi semakin lama dosanya semakin berkurang, semakin bersih, dan bau aroma makamnya semakin wangi. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tetangga ini merupakan juga patokan bagi kita. Jangan pernah ngerasani, jangan pernah mengadu dombanya, kalau bisa mendoakannya. Itu yang penting. Buktikan hati kita itu hati yang bersih, hati yang selalu terikat dengan masjid, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan tetangganya. Walaupun orang kaya jangan dibenci. Ada abagiran, ada haji handoko dan lain sebagainya di sini. Jangan dibenci. Doakan semakin kaya. Kita sih berani. Mugi-mugi baca kirang tunggu ditambah kata. Misalnya ngoten. Amin. Kok apa sih amin gitu? Itu dah. Kalau masih berat mendoakan, berarti hati kita masih diliputi dengan kebanggaan kepada dunia dan rasa iri dan dengki. Kok bisa? Karena mendoakan itu anjuran di dalam Islam. Sehingga ketika kita mendoakan beliau, malaikat menjawab, iya untuk kamu juga. Jadi doa yang kaya betul tahun-tahun, sing kaya tambah soge. Dan ujung-ujungnya kita doakan semoga bahagia dunia dan akhirat. Saya abot iku wis. Kate dungakno kaya tambah kaya tambah kok abot. Tak dungakno apa yo enake? Ya wis bahagia dunia akhirat. Lah niku doa sapu jaga. Nggih. Niki penting bagi kita bertetangga niku untuk menghindari gesekan hati, nggih. Bahkan gesekan tanah. Sampai diatur di dalam Islam, nggih. Ngurangi wangkit sakilan ngeten lho. Wingi niku dikalungkan 7 petala bumi teng akhirat. Bayangaken iku. Dan iki seakan-akan menjadi kebiasaan. Kok tanggane waktu enggak tahu mulai. Wow. Wis buang sampah gitu mriku, nelek gitu mriku. Nggih mboten. Bayangkan kalau tanah kosong ini punya kita sendiri, dibuangi sampah, dibuangi beling, dibuangi celentong dan lain sebagainya. Sakit hati apa tidak? Sakit, Pak. Ini adalah gambaran bagaimana kita membersihkan hati. Membersihkan hati tidak sekedar ketoke ngene-ngene, ketoke apik, ketoke soleh, ndak. Tetapi hati kita perlu dikoreti, dikorai, diumbah. Tidak sekedar mencuci gelas bersih, tidak sekedar mencuci wajah bersih, tetapi yang lebih penting mencuci hati bersih. Lah yang penting. Terus poin yang kedua malih, tetangga nih kita seputar tetangga. Doakan tetangga, andai kata tukaran misalnya antara suami dengan istri, ya Allah, mugi-mugi paringi rukun, paringi bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Walaupun boten semerap sing didongakno niku dongaaken. Karena malaikat dongakno, ya untuk keluargamu juga begitu. Bukan malah tepuk tangan, hore, terewes. Alhamdulillah min dzalik. Hore, bangkrut wis. Hore, sakit-sakit entek dunyane wis. Penting nang boten ngeten iki. Penting. Kadang orang kita mengira wis bangkrut entek loro-loron wis bangkrut kabeh. Ndak karu-karuan. Bisa jadi Allah kurangi hartanya, Allah berikan sakit kepadanya, Allah berikan kematian kepadanya, habis hartanya. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah. Karena apa? Di akhirat hisabnya lebih ringan. Gimana betul? Kita yang merasa bangga dengan harta, sawahnya banyak dan sebagainya, hati-hati.
hisabnya berat di akhirat kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj itu kaget. Ketika beliau ke surga kaget nopo? Ternyata yang banyak di surga orang miskin dan laki-laki. Ternyata yang banyak di surga itu yang miskin dan laki-laki. Dan ketika beliau menuju ke neraka kaget balik. Karena nopo? Kebanyakan adalah kaum wanita dan orang kaya. Wanita dan orang kaya di neraka niku. Tapi insya Allah si kaya-kaya yang terlihat masjid aman. Oke, amin. Jadi ini gambarannya. Bertetangga kita berusaha untuk baik, saling mendoakan. Benti tentungakan, ya Allah, mugi-mugi tanggoku sehat. Ya Allah, parinono anake soleh dan soleha rajin ke masjid. Saya pun dibenci ketika ada seseorang tetangga yang melakukan maksiat kesalahan. Ya Allah, mungkin diberikan petunjuk, bukan dibenci. Karena mata kita bukan melihat seseorang dengan kacamata dosa, tapi mata kita melihat seseorang dengan kacamata doa. Itu yang penting. Ketika seseorang itu melakukan doa terus kepada tetangganya, kepada saudaranya yang tidak tahu, maka hati ini dari kotoran-kotorannya itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali. Ini sangat berguna sekali sehingga kita menghadap Allah. Ujung-ujungnya kita niku mangke menghadap Allah di alam kubur dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Perlu diketahui, alam kubur, alam yang sempit, 2x1 cuma niku kangge siapa? Orang bisa tenang di dalamnya adalah orang-orang yang bersih hatinya. Orang yang bisa nyaman di dalamnya adalah orang-orang yang tidak diiringi rasa dengki, rasa benci. Dan orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang jiwanya punya jiwa ikhlas, bukan jiwa yang memeras. Karena apa? Alam kubur mangke dengan akhlak kebaikan tadi akan datang dengan rupawan, dengan rupa yang sangat baik. Kaget, siapa kamu? Saya adalah temanmu, amal baikmu, bacaan Qur'anmu, sedekahmu, dan lain-lain. Sedangkan orang-orang yang hatinya buruk, hatinya busuk, hatinya yang penuh dengan iri dan dengki, hatinya yang penuh dengan dendam, itu nanti yang menemani di alam kubur adalah mak lampir dan sejenisnya. Hatinya orang buruk datang dengan bau yang busuk. Bayangkan ibu-ibu, ojo mana ditemani teng alam kubur dengan orang yang buruk. Suami panjenengan ndak ado seminggu ngonconi jenengan, betah napa mboten? Bapak-bapak ditemani ibu-ibu yang tidak mandi 1 minggu, betah napa mboten? Lah teng alam kubur ditemani orang yang buruk sesuai dengan amal perbuatannya niku bertahun-tahun sampai datangnya hari kiamat kelak, sampai yaumul hisab. Begitu lamanya ditemani seperti itu. Loh kok sakit-sakit? Nggih. Teng Israel Palestina, mayat sama-sama meninggal dunia. Apa yang terjadi? Tiang Israel, Zionis Israel yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan permusuhan kepada orang Palestina. Orang tidak bersalah dibunuh, anak-anak dibunuh. Dan mereka tentara-tentara Israel ketika meninggal dunia, apa yang terjadi? 1 hari padahal wis ditaruh di tempat apa? Kulkas gampangane. Niku baunya langsung busuk cepet. Karena apa? Itu menandakan amal perbuatan mereka. Semakin buruk amal perbuatannya, jenenge belatung nunggu cepet-cepet pengen ngerokoti orang-orang Israel. Nauzubillah min dzalik. Nggih. Ngapunten rada keras nggih, ngapunten. Tapi lek boten diemutaken, sampai kapan kita niku benci kepada tetangga? Sampai kapan rasa sakit hati dengan tetangga? Sedangkan kiamat sekian dekat. Sampai kapan? Kalau dangu boten kesinte ngriki, alhamdulillah diberi kesempatan. Ya. Tapi bukan berarti berhenti berdakwah, tidak. Kita tetap berdakwah agar meredam murkanya Allah. Kita tidak berhenti menyampaikan kebaikan agar meredam murkanya Allah.
Kan pernah ada riwayat tuh, malaikat mau mengazab suatu kaum, ketika mau diazab ternyata ada satu orang yang soleh, yang taat kepada Allah, yang sering ngaji, ibadah kepada Allah. Akhirnya boten situ diazab kaum tempat itu, lapor ke Allah, ya Allah, ternyata di situ ada orang yang soleh, yang beribadah kepadamu, yang menyembah kepadamu. Ya apa ya Allah? Loh, terus gimana? Tapi dia nggak peduli dengan lingkungannya, tetapi dia tidak mau nasihati ketika ada yang salah, tapi dia nggak mau negur ketika ada yang salah. Dia beribadah untuk dirinya sendiri. Ya Allah, bagaimana ya Allah? Kata malaikat, wes azab disikno iku. Sing ngurusi awake dhewe, ibadah dhewe liyane gak dikandani, disikno diazab. Nauzubillah min dzalik. Lah niku lah gambaran bahwasanya kita itu bertetangga pun juga saling menasehati. Kemudian lanjut untuk sampun iki. Sampun dereng. Kemudian selanjutnya ada bertetangga selanjutnya, lek dhewe utang dan disaur. Nggih Bu. Wah, kamu buat ada utang ibu-ibu kata saya. Lek duwe utang dan disaur, karena utang itu dibawa mati, dibawa ke akhirat. Bahkan Nabi pun tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Walaupun mati syahid, niku hutangnya tetep wis jihad, tetep terhitung hutangnya. Ojo li melali, terus melengos lek ditagih, gak ditagih lewat. Kira betul. Bangun rumah iso tingkat telu, bayar utang gak iso niku teko ndi jane. Karena tidak rela bayar utang. Makanya orang yang memberikan hutang kepada tetangganya, kepada orang lain, itu kata Rasulullah seakan-akan sedekah sesuai dengan hutang yang dia kasihkan. Misalnya Mas Ivan pinjemaken teng sinten 100 juta, nggih. Niku seakan-akan sedekah setiap hari 100 juta sampai disaur utange. Nggih apa kiran nggih? Utangnya temu dia jenengan anu sing kata utang panjenengan. Nanti takih niku, Pak. Jadi kadang-kadang ngeremehkan karena orangnya jauh wis oke kok usah disaur utange. Hutang niku tanggung jawabnya kepada Allah, bukan hanya kepada manusia. Makanya untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, jaluke ngemis-ngemis nangis-nangis, yu tolong lo yu, iki lho bojoku lara yu, lara ngelu, lara macam-macam yu, jaluk utangnya 2 juta wis tak sahur sesuk. Jadi ucapan tak sahur sesuk niku langganan. Nggih napa mboten? Nggih, Pak. Tak sahur sesuk niku pun langganan. Akhirnya sesuk ben dawa nemen, dawa kuadrat, akhirnya bertahun-tahun. Hutang niku bisa jadi penyakit, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nggih. Jadi ngoten. Monggo kita lepaskan beban di dunia itu untuk menghadap Allah dengan tenang. Karena nopo? Kadang kita nuwun sewu, generasi kita ditakuti dengan kemiskinan, tetapi tidak ditakuti dengan kematian. Padahal dalam Islam kita itu dianjurkan ditakuti dengan kematian, karena kematian itu perkara yang bukan sepele, bukan perkara yang kecil, tetapi perkara yang besar. Bahkan ketika melewati jembatan Sirat saja, nah itu manusia tidak ada yang bisa ngomong kecuali Nabi. Nabi ngomongnya ketika melewati jembatan Sirat. Ngomongnya apa? Ya Allah selamatkan, selamatkan. Oh tetap, liyane mempunyai ketakutan yang luar biasa. Karena nopo? Neraka niku jerone ketika bayi baru lahir dilemparkan ke dalam neraka, baru jatuh di dasar neraka berapa tahun? 60-70 tahun kemudian baru jatuh di dasar neraka. Saking dalamnya. Jadi oleh karena itu generasi kita takuti dengan neraka agar mereka apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, insyaallah ngoten. Jadi monggo kita sami-sami saling mendoakan. Nggih, agar kita diparingi hati yang lapang, jiwa yang tenang, jiwa yang ikhlas, jiwa yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaga lisan kita. Lisan ini bisa masukkan seseorang ke dalam surga atau neraka tergantung. Jaga ucapan lisan dengan tetangga, jaga ucapan lisan dengan saudara, jaga ucapan lisan dengan orang tua, dengan orang yang beriman, dengan para ulama. Karena apa kata Rasulullah? Gara-gara lisan
seseorang itu dimasukkan ke neraka yang jaraknya antara timur dan barat. Astagfirullah min dzalik. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf, nggih, suatu saat bisa disambung lagi nggih insyaallah nggih. Mugi-mugi kita sekalian diparingi anak ingkang soleh dan solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diparingi rezeki lancar dan barokah, diberikan kekuatan jiwa, diberikan kekuatan beribadah kepada Allah, diberikan istiqomah di dalam istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menjalankan sholat ibadah wajib 5 waktu, diberikan istiqomah saling berbagi bersama tetangga, diberikan istiqomah memberikan salam kepada tetangga, dan diberikan istiqomah saling mendoakan di antara tetangga sehingga kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.